الشوق يبقى في اغترابي تقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي. Kami sebagai pengisi dan juga kami sarankan kepada para jamaah pada umumnya, hendaknya kita berduka cita, hendaknya kita senantiasa melihat, memperhatikan dan merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang hari ini diuji oleh Allah SWT untuk mendapatkan ujian yang berat, ujian yang besar, baik di wilayah Aceh, Sumatera Barat atau Sumatera Utara atau mungkin sekitarnya. Di saat ketika mereka mendapatkan ujian, maka kita sebagai saudara muslim, bagi yang muslim, tentunya ini merupakan kewajiban kita untuk senantiasa memberikan apa yang kita mampu, bantuan baik harta, tenaga, pikiran. Minimal seandainya kita tidak mampu dari apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian, maka paling tidak kita mendoakan agar senantiasa Allah memberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan bagi pihak-pihak yang mendapatkan ujian yang berat sehingga harus kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan kendaraan, bahkan kehilangan sanak famili atau saudaranya, kehilangan nyawa dari kerabat. Maka ini pukulan yang berat. Meskipun hal yang seperti itu merupakan bala, ujian dari Allah SWT bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, tentunya orang mukmin senantiasa akan terus diuji, baik yang menimpa hartanya, menimpa keluarganya, menimpa nyawanya, ataupun hal-hal yang lain. Dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Allah memberikan bala ujian kepada kalian, yaitu orang-orang yang beriman, baik rasa takut, kelaparan, kehilangan harta atau kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, ataupun rusaknya tanaman-tanaman, hancurnya rumah-rumah atau yang lainnya, Bapak Ibu, itu merupakan bala yang Allah tetapkan kepada mereka yang mengaku beriman. Ini khususnya bagi orang-orang muslim. Maka beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka, Bapak Ibu? Alladzina idza asabathum musibah, apabila ditimpa musibah, mereka senantiasa mengingat Allah. Setiap bala ujian yang Allah berikan, maka mereka orang-orang mukmin akan senantiasa mengingat Allah bahwa ujian yang diterimanya itu dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena karakter sifat orang mukmin itu senantiasa selalu kontak dengan Allah, berhubungan dengan Allah erat, hubungannya baik, Bapak Ibu. Sehingga apapun ujian, fitnah, baik itu ujian yang menyenangkan ataupun ujian yang tidak menyenangkan, ini senantiasa dia mengingat Allah. Makanya setiap orang mukmin ketika diberi ujian, baik ringan maupun yang berat sekalipun, maka dia tetap mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua apa yang kita pakai, yang kita manfaatkan, yang kita gunakan, atau mungkin bahasanya ini yang kita miliki, itu semua adalah titipan, wadiah dari Allah. Itu semua adalah titipan, Bapak Ibu. Sewaktu-waktu titipan yang Allah berikan, yang Allah amanahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada kita, maka pastinya suatu saat nanti akan diambil sama Allah. Pastinya nanti akan diambil oleh Allah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Makanya oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, terkait dengan ujian musibah yang menimpa saudara kita yang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga
secara umum mereka yang beragama non muslim, maka semoga Allah segera untuk memberikan perbaikan-perbaikan, senantiasa ujian ya akan cepat ya diberi keamanan kembali, diberi perbaikan kembali, sehingga situasi dan kondisi menjadi baik kembali. Dan kita berharap mudah-mudahan para jamaah Bapak Ibu, mungkin dukungan moral, material kepada para jamaah ataupun kita semuanya, maka ini tentunya sangat dibutuhkan. Semampu kita, sekuat tenaga kita, apa yang kita mampu boleh kita kontribusikan untuk saudara kita. Paling tidak minimal kita mendoakan, karena Nabi Muhammad SAW sendiri menyatakan hakul muslim alal muslim, bahwa kewajiban bagi seorang muslim kepada saudara muslim yang lainnya adalah yaitu senantiasa memberikan manfaat, bantuan ataupun pertolongan sesuai dengan kemampuannya. Maka tidak boleh seorang muslim ketika saudaranya mengalami ujian, baik di Indonesia terutama di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan sampai di luar negeri, di Timur Tengah, di Palestina, ataupun di negara-negara yang lain seperti di Sudan yang hari ini terjadi konflik, terjadinya pembantaian kaum muslimin dari orang-orang kafir, maka tentunya ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita diam, jangan sampai kita masa bodoh, tidak peduli terhadap kondisi keadaan saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian ataupun musibah. La yahdiluhu wa la yahqiruhu ya wa la yadrimuhu, kata Nabi. Jangan orang muslim itu mendolimi saudaranya atau membiarkan saudaranya terkatung-katung, atau merendahkan saudaranya, atau mungkin tidak peduli terhadap keadaan saudaranya. Jangan. Itu bukan sifat karakter orang mukmin para jamaah Bapak Ibu. Itu yang kami sampaikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita dan juga kepada saudara kita, agar mereka senantiasa diberi ketabahan, keikhlasan, kesabaran atas ujian yang menimpa keluarga mereka, saudara mereka, ataupun jamaah teman mereka yang hari ini diambil oleh Allah, kehilangan nyawa ataupun harta benda atau yang lainnya. Dan tentunya yang meninggal dunia, bagi seorang muslim senantiasa semoga diterima amal ibadahnya dan mudah-mudahan diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan mengkaji satu kitab di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, yaitu kitab pembersihan hati, atau mungkin di dalam kitab Tibul Qulub, yaitu pengobatan hati, ataupun juga bisa dibuka di dalam kitab Ighathatul Lahfan ya, atau juga bisa dibuka di dalam kitab ya Al-Badi' Al-Fawaid yang dikarang oleh seorang ulama besar pada abad 13 ya, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, pada abad ke-7 maaf ya, pada tahun 751 Hijriah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala ini seorang ulama besar Bapak Ibu. Memang beliau pakar bidang dalam urusan masalah pengobatan, terutama juga masalah hati. Kenapa kita membahas bicara persoalan masalah hati ataupun qalbun? Karena memang di dalam diri manusia itu semua gerak-gerik, semua ucapan dan perbuatan itu tidak lepas dari kontrol yang namanya hati. Betul Bapak Ibu nggih? Jadi hati ini adalah pusat sumber dari semua gerakan kita, ucapan kita. Ibaratnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan qalbun ataupun hati itu adalah ibaratnya malik atau raja ya. Jadi raja yang memiliki kewenangan, kekuasaan, otoritas yang dia siap untuk mengatur apa yang dia inginkan. Maka anggota badan ini para jamaah Bapak Ibu, badan kita ini ibaratnya al-junud, yaitu tentaranya, pasukannya. Maka seorang penguasa, presiden ataupun raja, ini dia punya yang namanya pasukan tentara. Maka apapun kebijakan daripada raja tersebut ya, akan dijalankan, akan diikutin, akan dipatuhi oleh tentaranya atau pasukannya. Jelas Bapak Ibu ya? Maka benar kata Nabi Muhammad SAW jelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah menyampaikan persoalan masalah hati. Ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ada yang lain segumpal darah.
idza salat jasadu kulluh, apabila segumpal darah itu baik ataupun segumpal daging itu baik, maka akan baik semua anggota badannya. Sebaliknya, idza fasadat jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu jelek, buruk, maka seluruh anggota badan juga akan ikut buruk, Bapak Ibu. Ala wayal qalbu, ketahuilah yang dimaksud segumpal darah atau segumpal daging itu adalah yaitu qalbun, hati. Ya, jelas Bapak Ibu nggih? Maka ketika Nabi menyampaikan sabdanya ini menunjukkan bahwa hati ini yang memiliki kewenangan yang mutlak, sehingga yang mengontrol, mengatur segala gerak-gerik kita, ucapan perbuatan kita, ya, itu hati. Kalau orang perbuatannya baik, ucapannya baik, soleh, taat, akhlaknya baik, akhlaknya mulia, memiliki adab yang baik juga, ini menunjukkan hatinya sedang baik, hatinya betul-betul bersih, hatinya betul-betul soleh, Pak. Sebaliknya, ketika kita temui atau mungkin diri kita, ketika ucapan kita jelek atau seseorang ucapannya jelek, buruk, kemudian perbuatannya juga buruk dan jelek, ya, maka ini menunjukkan itu berarti sumbernya hatinya sedang bermasalah. Artinya hatinya jelek, hatinya buruk, hatinya bermasalah, Bapak Ibu. Ya, jelas ya? Nah, maka hal ini menunjukkan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi tersebut, bahwa orang itu ditentukan baik atau buruknya ucapan dan perbuatan itu berangkat sumbernya daripada hatinya. Nah, maka penting di sini jangan sampai kita abaikan, kita berbicara masalah hati. Oh, hati nggak penting kita bicara. Yang penting kita ibadah. Nah, ini juga berpengaruh. Apakah ibadah kita bisa menjadi baik? Apakah menjadi jaminan ibadah kita diterima? Kalau hati kita tidak baik, gini betul Mbak Bu. Karena ibadah itu juga urusannya dengan hati. Ibadah yang kita kerjakan juga nanti berangkatnya dari hati. Ini kaitannya dengan apa? Keikhlasan. Maka semua ibadah yang kita kerjakan, amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, kalau seandainya berangkat dari hati yang baik akan diterima. Hati yang saleh, hati yang ikhlas akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, kalau hati kita, hati seseorang itu sudah rusak, sudah tidak baik, Pak Bu, maka bagaimana bisa ikhlas? Tidak akan mungkin bisa ikhlas. Yang terjadi sebaliknya, dia ibadah karena memang ada sesuatu, bukan karena Allah. Sholatnya bukan karena Allah, ngajinya bukan karena Allah, baca Qur'annya bukan karena Allah, sedekahnya bukan karena Allah, hajinya bukan karena Allah, atau umrahnya atau yang lain bukan karena Allah. Kenapa? Karena memang hatinya sedang rusak, hatinya sedang bermasalah. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, maka di sini kita akan mencoba menggali, membahas bahwa hati ini penentu dari semua apa yang kita kerjakan, yang kita ucapkan. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah memberikan klasifikasi atau pembagian, Pak Bu, bahwa qalbun, seseorang itu ada 3. Yang qasimu ala salas, bahwa al-qulub, hati itu dibagi menjadi 3. Ya, hati manusia itu ada 3. Yang pertama, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih. Ini yang pertama. Jadi hati yang sehat, hati yang lurus, hati yang bersih, ini namanya qalbun salim. Yang kedua, asalis, yaitu qalbun marid, hati yang sakit, hati yang kondisinya ada penyakit. Itu yang kedua. Asalis, yaitu qalbun mayit, hati yang mati, Pak. Hati yang mati, artinya ini tidak ada fungsi, ataupun kalau orang bilang ya nggak ada ruhnya, nggak ada kehidupan, namanya mati, Pak. Orang kalau mati kan nggak ada kehidupan, nggak ada aktivitas, nggak ada ruh di dalamnya. Itu kalau orang mati. Tapi hati yang mati adalah hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang disebut dengan hati yang sehat atau qalbun salim, hati yang
bersih, hati yang lurus adalah hati yang memang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, hati yang hidup, hati yang senantiasa mereka mengingat Allah, hati yang senantiasa cenderung kepada kebaikan, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tawakal kepada Allah. Maka ini hati yang sehat. Biasanya hati yang sehat ini adalah hati orang-orang yang memang berangkat dari orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, orang-orang mukmin yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Setiap ada perintah dikerjakan, setiap ada larangan ditinggalkan. Nah, ini bentuk ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Ini hati yang bersih, Pak. Jadi setiap ada ayat-ayat Allah itu disampaikan, itu perintah kerjakan tanpa harus dikomen. Kalau itu larangan ditinggalkan tanpa harus dikomen juga. Maka orang-orang memiliki hati yang bersih adalah hati yang senantiasa dia mudah menerima kebenaran, Pak. Mudah menerima nasihat, mudah menerima bimbingan, mudah menerima hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini hati yang bersih, hati yang selamat. Ini selamat dari syubhat, dari hal-hal yang menyimpang dari syariat, hal-hal yang melanggar aturan Allah, hal-hal yang itu jatuh dalam kekufuran, kesyirikan, bid'ah, atau khurafat tahayul, atau perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ini selamat, Pak Bu, ya. Atau hati yang selamat daripada syahwat, keinginan untuk berbuat durhaka kepada Allah, berbuat dosa atau maksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah. Ini syahwat. Ingin berzina, ingin judi, sabung ayam, makan riba, ataupun meninggalkan ibadah-ibadah yang itu menjadi kewajiban. Ini selamat dia. Kenapa? Jauh dari segala sesuatu yang dimurkai, dibenci oleh Allah. Ini hati yang selamat, hati yang bersih, Bapak Ibu. Makanya cirinya hati yang bersih, hati yang selamat ini adalah yang pertama, mudah menerima nasihat atau kebenaran. Jadi hati yang bersih ini mudah menerima nasihat, bimbingan, dan juga menerima kebenaran. Yang kedua, hati yang bersih ini selalu hati yang mengingat Allah siang dan malam dengan berzikir, baik baca Quran, sholat, atau yang lainnya, ya. Dan dia hati yang senantiasa terenyuh, Pak, takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga, hati yang bersih, hati yang selamat ini dia hati yang senantiasa terjaga, hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, hati yang mengharap ridha Allah, bukan ridha manusia. Sehingga hati ini betul-betul bersih, ikhlas dari segala noda-noda syirik, baik kecil maupun besar. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, ini hati yang selamat, Pak Bu. Hati yang bersih, itu. Makanya kalau orang yang ketika dia beribadah, biasanya dia istiqomah, awet, langgeng, ini berangkat dari hati yang bersih, Pak Bu. Itu. Orang yang senantiasa mudah untuk berbuat kebaikan, diajak ngaji, diajak sholat, diajak infak, diajak sedekah, diajak apa saja, dia senantiasa senang. Ini berangkat dari hati yang bersih, Pak Bu. Kenapa? Karena bersih, selamat dia dari segala hal yang mengotori hatinya. Nah, jadi orang yang seperti ini ketika memiliki hati yang salim, qalbun salim, hati yang bersih, selamat, orang seperti ini nanti sama Allah akan mendapatkan prioritas. Apa prioritasnya, Pak Bu? Prioritasnya nanti pada hari kiamat, ketika dia meninggal dunia, sampai dia membawa hati yang bersih, hati yang selamat dari noda-noda yang itu bisa mengotori hatinya, baik dosa syirik atau dosa-dosa yang lain, itu nanti pada hari kiamat diterima sama Allah hati ini. Langsung diterima, Pak. Jadi diprioritaskan sama Allah, mendapatkan reward dari Allah, mendapatkan istilahnya keistimewaan, ya. Sehingga nanti bisa langsung bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Dimudahkan cepat bertemu dengan Allah. Jelas ya? Hisabnya cepat, ya, bahkan mungkin tanpa hisab, itu. Nanti dijauhkan dari api neraka,
dari segala fitnah-fitnah nanti di hari kiamat, mungkin timbangannya, ketika pembagian catatan amalnya, ataupun syafaat, ini mudah, betul-betul mudah. Kenapa? Karena dia membawa hati yang selamat, qalbun salim. Sampai pada titik puncaknya, orang yang memiliki hati yang selamat ini nanti bertemu dengan Allah. Allah sangat suka, Allah juga ridho kepada orang yang membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Mana dalilnya? Kita buka di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 88, 89. Bapak Ibu nanti bisa dicatat ya, kalau buat catatan atau diingat-ingat. Nah, ini Allah katakan di dua ayat ini, ya mala yang fa'u malu wala banun. Ya mala yang fa'u malu wala banun. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang dimana tidak akan bisa bermanfaat migunani harta dan anak-anaknya. Jadi pada hari kiamat Pak Buge, ada yang mereka ini mengharapkan supaya anak-anaknya nanti bisa memberikan syafaat atau menyelamatkan dirinya. Atau ada orang-orang yang kaya nanti hartanya bisa menyelamatkan dirinya. Ternyata itu tidak akan bisa Pak Bu. Tidak akan mampu. Hartanya yang dia sedekahkan, anak-anak soleh yang dia tinggalkan, atau yang lain, itu ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya Pak Bu. Tidak bermanfaat. Kenapa Pak Bu? Illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali apa yang dia kerjakan, baik sedekahnya, baik ibadah sholatnya, baik itu anak-anak soleh yang ditinggalkannya, itu dibawa semuanya dengan hati yang bersih. Jelas Bu? Pak? Ya. Jadi ketika dia bertemu dengan Allah, itu hatinya sudah bersih Pak. Sehingga sedekahnya, ibadah sholatnya, ataupun anak-anak soleh yang dia tinggalkannya di waktu ketika di dunia, itu ternyata bisa memberikan manfaat semuanya. Mengalirlah. Kenapa? Ternyata dia hatinya bersih. Sehingga diterima sama Allah. Sedekahnya diterima, doanya anak-anak soleh diterima, semua sedekah jariahnya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia membawa hati yang bersih, hati yang salim, ikhlas. Ketika dia beramal Pak Bungki, tidak pamrih, tidak ada kepentingan ya. Nah, itu. Jadi orang seperti ini orang yang diterima sama Allah, dan dia selama hidup tidak mencari sesuatu kecuali hanya Allah. Nah, memang berat Pak Bu. Karena memang manusia itu pada dasarnya nyun sewu nggih, pengen dipuji, pengen dihormati, pengen disanjung nggih, pengen diperhatikan. Lah, ini memang berat. Makanya kalau aturaken sepindah malih nggih. Orang ibadah itu agar ikhlas, supaya ikhlas itu memang berat sekali. Karena kaitannya dengan hati yang bersih gitu loh. Mungkin di saat kita ibadah awalnya ikhlas, tapi setelah berlalu berapa hari, berapa pekan, berapa bulan, berapa tahun, itu tiba-tiba hancur, kandas Pak Bu di jalan. Kenapa? Ternyata kita pamerkan. Jelas? Ternyata kita pamerkan. Kita ujub bangga, atau kita ada sifat sombong, atau kita pengen supaya riak, agar diperhatikan kembali amal kita atau didengar lagi. Lah ini padahal sudah berlalu sekian lama gitu loh Pak Bu. Awalnya ikhlas, tapi setelah itu bisa rusak karena apa? Ada riak. Jelas ya? Ya itu syirik kecil Pak Bu. Itu syirik kecil itu, riak itu, pamer. Jadi apa? Makanya ini yang dikhawatirkan Nabi Bapak Ibu. Dikhawatirkan Nabi. Apa kata Nabi? Inna akhafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah sallallahu wa ma syirkul asghar? Qala arya. Tidak ada sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai umatku melainkan syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, apa itu syirik kecil? Maka Nabi mengatakan, syirik kecil yang menimpa umatku kebanyakan adalah sifat riya. Itu sulit untuk dihilangkan Pak Bu. Betul? Iya. Ya. Nah, makanya dari sinilah untuk membersihkan hati ini penting. Caranya bagaimana?
caranya ya kita senantiasa harus banyak berdoa supaya Allah membersihkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, luruskanlah hatiku, senantiasa mentaatimu. Nah itu. Ini penting tak doanya. Atau kita berdoa paling tidak minta kita supaya istiqomah. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, saya minta kepadamu, ya Allah, mohon kepadamu hidayah dan kebenaran. Atau kita bisa minta juga kepada Allah istiqomah. Allahumma inni as'aluka istiqomah. Ya Allah, aku minta kepadamu istiqomah. Allahumma anta rabbuna warzuqna istiqomah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhanku yang kami sembah, yang aku sembah. Berikan aku istiqomah dalam ibadah kepadamu. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau orang sudah istiqomah, insya Allah mudah-mudahan ikhlas. Okay? Karena apa? Tujuannya hanya untuk Allah. Tujuannya karena Allah. Nah itu. Nah makanya ini pentingnya kita belajar di sini. Memang untuk membersihkan hati itu tidak mudah, berat sekali. Karena setan itu nyunsya Pak Bu, ya, dia nggak terima kalau ada manusia, Bani Adam atau hamba Allah itu ibadahnya lurus, ibadahnya benar, ibadahnya bersih, ibadahnya murni, tidak tercampuri dengan noda-noda syirik ataupun kekufuran atau dosa yang lain. Setan tidak akan pernah rela sampai kapan hari kiamat. Gimana pembuatan? Makanya sampai iblis ketika divonis sebagai penduduk neraka, iblis mengatakan, ya Tuhan kami, ketika engkau memvonis diriku sebagai penduduk neraka, maka aku akan terus menggoda keturunan Adam sehingga sedikit sekali mereka yang ikhlas dalam beribadah kepadamu ya Allah. Loh itu loh. Iblis Pak, itu sudah mewanti-wanti Pak. Sebelum anak Adam lahir itu iblis itu sudah mewanti-wanti. Nah, itu. Supaya apa? Supaya keturunan Adam kita ini manusia secara umum jangan sampai ibadah kita benar dan ikhlas. Kalau sampai benar ikhlas, setan kalah. Setan kalah Pak Bu. Tapi kalau kita ibadahnya nggak ikhlas, setan menang. Kenapa? Di situ setan bangga karena amal ibadah yang kita kerjakan tidak diterima sama Allah. Gitu apa betul? Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pentingnya bagaimana kita meramut ataupun memelihara hati kita agar senantiasa hati kita ini bisa bersih, bisa ikhlas, ya. Banyak berdoa kepada Allah, tetap kita istiqomah, ya, supaya Allah menjaga hati kita. Karena tidak ada yang bisa menjaga hati kita kecuali diri kita sendiri. Ya, orang lain nggak tahu Pak, ikhlas atau tidaknya kita orang lain nggak tahu. Ini betul. Yang orang lain hanya memandang, wah, masya Allah, niku tiangnya kok Simon ya, orangnya kok baik, orangnya dermawan, orangnya soleh, rajin ibadah, jamaah 5 waktu tidak pernah bolong-bolong, ya, semangat ngaji, belajar ilmu agama. Ya itu dohirnya Pak, dohirnya ketok emoto, tapi ternyata apa? Hatinya selama itu bukan karena Allah, dia paling kepada selain Allah, dia berpaling. Tujuannya sholat, tujuannya ngaji, tujuannya haji, tujuannya umrah, tujuannya baca Quran, tujuannya sedekah, semua ibadah yang dikerjakan ternyata apa? Dibelokkan sama setan. Tujuannya karena dunia Pak, pengen supaya dianggap soleh, dianggap rajin ibadah. Ya seperti kita berdakwah ini supaya nanti dianggap sebagai seorang dai yang berilmu, terkenal sebagai ustadz besar, ya, punya gelar ini dan itu, jamaahnya banyak, terkenal se-Indonesia bahkan se-Asia, ya itu berat Pak. Ya, makanya yang tahu kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang memantau, melihat hati kita. Itu. Makanya hati yang bersih ini insya Allah hati yang bebas dari segala kotoran-kotoran, dari penghambaan ibadah selain Allah, baik itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat yang merusak dari amal ibadah yang dikerjakannya atau bahkan bisa menghancurkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati yang sakit. Maksudnya hati yang sakit bagaimana? Hati yang punya dua kecenderungan, dua jalan.
Kadang-kadang hati ini Pak Bunge baik, soleh, ikhlas. Tapi di satu sisi kadang-kadang cenderung dia tidak baik, tidak ikhlas, tidak soleh. Kadang-kadang dia semangat, rajin ibadah. Kadang-kadang dia juga terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Enten Pak Musi ngonten? Iya, ini hati yang sakit. Jadi mana yang paling dominan Pak Bu? Kalau dominannya hati ini cenderung kepada yang sehat, yang salim tadi, yang pertama tadi, maka hati akan terjaga. Dia akan mengikuti yang sehat tadi hati. Artinya mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Hati tadi ya, selalu mengontrol, selalu dia cenderung kepada kebaikan, mengajak kepada perbuatan yang benar. Ini kalau pas sedang sehat, sedang semangat. Diajak sholat mau, diajak ngaji mau, diajak apapun mau, dia senang itu. Dan kadang-kadang dia juga semangat, sholat berjamaahnya semangat. Tapi di lain waktu kadang-kadang turun ini Pak, ya turun ini, imannya turun. Kenapa? Karena tergoda dengan syahwat, tergoda dengan maksiat, dia cenderung kepada perbuatan dosa dan maksiat. Mungkin karena temannya, atau karena keluarganya, atau karena yang lain pengaruhnya, Pak Bu. Ada loh. Atau karena pekerjaannya. Kadang-kadang dia berbuat maksiat gara-gara perbuatan, gara-gara apa pekerjaannya, gara-gara bisnisnya. Akhirnya dia bertransaksi riba, ada yang menipu, korupsi. Makanya kalau orang-orang koruptor itu, Pak, itu hatinya sedang sakit ini. Kalau dia tidak bertobat, hatinya sedang sakit ini, para koruptor itu. Ya, mengambil uang rakyatnya. Kenapa? Karena dia cenderung kepada syahwat, sedang sakit hatinya Pak. Jadi orang yang cenderung kepada syahwat, ini selalu dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Ini hatinya sakit Pak. Orang yang malas ibadah misalkan, malas untuk ngaji, malas untuk jamaah, malas untuk dia berzikir, malas dia untuk baca Quran atau ibadah-ibadah yang lain, baik yang wajib maupun sunnah. Di saat ketika sedang malas loh ya, itu sedang kondisinya bisikan hatinya cenderung kepada syahwat dan maksiat. Jelas ini sakit hatinya Pak. Kalau ini dominan ini bahaya. Kalau ini terus menerus ini bahaya. Bahaya apa? Ini nanti bisa jatuh kepada hati yang mati nanti, kering Pak, keras gitu. Kalau ini nggak diobati segera ya, karena ini penyakit gitu loh. Karena hati yang sakit itu harus diobati. Sama ketika ada orang sakit segera diobati. Kalau tidak diobati Bapak Ibu, maka akan lama kelamaan dia akan parah nanti, mati sudah. Orang kalau sakit kalau nggak diobati bisa tewas, meninggal dunia. Nah segera diobati. Obatnya bagaimana? Taubat, istighfar kepada Allah, kembali kepada jalan Allah, berkumpul dengan orang-orang saleh, mendatangi majelis ilmu, senantiasa semangat untuk menjalankan sholat 5 waktu, terlebih lagi berjamaah. Insya Allah ini akan kembali sehat. Ya? Nah itu. Jadi kalau untuk menyehatkan hati yang sakit tadi Pak ya, segera apa? Bertaubat, banyak berzikir, banyak istighfar kepada Allah. Ketika dia sedang berbuat maksiat, astagfirullah, ini maksiat. Astagfirullah, aku tadi hampir meninggalkan sholat. Astagfirullah, hampir aku berzina. Jelas Pak Bu ya? Ini ketika dia sadar ingat Allah, sudah penyakitnya sembuh Pak. Tapi kalau dia tidak bertobat mengingat Allah, yang terjadi apa Pak Bu? Sudah syaitan terus membisiki, mengontrol hatinya. Dia sudah tidak kuat untuk menahan godaan setan. Yang terjadi terjerumus ke dalam subhat dan syahwat. Akhirnya dia senang berbuat maksiat, senang berbuat dosa, senang meninggalkan perintah Allah. Gitu betul. Kita lihat orang-orang yang hatinya sakit itu Pak. Ini Allah katakan di dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah menambah penyakit tersebut dalam hati mereka. Kalau mereka tidak bertobat, Allah siksa mereka, Allah azab mereka, disebabkan mereka suka mendustakan Allah, suka berbuat maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, menentang perintah Allah. Jelas Bapak Ibu? Surat Al-Baqarah ayat 10 nanti dibuka bungi Pak, ayat yang kedua. Ini hati yang sakit. Meskipun ayat ini diperuntukkan kepada siapa Bapak Ibu? Asbabun nuzulat ini ditujukan kepada orang munafik,
Orang munafik itu ada dua, munafik tulen dan munafik campur. Nah itu, munafik yang tidak tulen maksudnya. Kalau munafik tulen jelas munafik yang memang hatinya sudah kotor ya, wis kotor Pak. Jadi munafik yang tidak tulen ini ada keislaman, keimanan dalam dirinya. Satu sisi dia beriman, tapi satu sisi kadang-kadang ada kemunafikan. Tandanya bagaimana Pak Bu? Tanda-tanda orang munafik itu. Ayatul munafik salas. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau bicara dia suka berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji suka menipu. Wa idza tu'mina khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Nggih? Ini sifatnya orang-orang munafik. Yaitu itu bisa menimpa kepada orang mukmin, kepada kita bisa Pak Bu. Di satu saat ketika kita ini melakukan hal-hal yang seperti ini ya, berbicara berdusta, dipercaya dia tidak bisa ditepatin, ya dapat berkhianat, apabila dipegang janjinya dia tidak pernah memegang teguh janjinya. Nah ini sifat-sifat munafik ya. Nah ini hatinya sakit lah Bu, hatinya sakit ini, hati-hati ya. Yang terakhir, qalbul mayyit, hati yang mati. Bagaimana hati yang mati Bapak Ibu? Hati yang mati itu hati yang tidak ada kehidupan babar blas sama sekali, kosong Pak, gelap gulita. Ya, ibaratnya seperti jasad yang tidak ada ruhnya, mati sudah. Orang seperti ini Bapak Ibu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan ulama yang mengatakan hati yang mayit la ya'rifullah, tidak bisa mengenal Allah, tidak pernah mengenal Allah, tidak mau mengingat Allah. Ibadah nggak mau Pak, sholat nggak mau, apalagi kok ngaji, apalagi menuntut ilmu atau yang lain, hatinya sudah mati. Dinasihati nggak mempan Pak Bu, ada. Dinasihati nggak mempan Pak, bebal. Nah, itu menolak, tidak terenyuh dengan nasihat atau bimbingan, tidak ada keinginan untuk mencari hidayah, tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran. Ini hati yang mati Pak. Alhamdulillah kita duduk di sini, ini hati kita masih hidup ya. Entah itu hati kita sakit atau selamat, ini tergantung jenengan atau kita masing-masing. Tapi paling tidak kita masih sholat ya, alhamdulillah. Kita masih duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama gini. Paling tidak Allah masih menjaga hati kita Bu. Pak Bu ya, jangan sampai hati kita mati. Kalau hati kita sudah mati, ingat, ini jangan-jangan Allah mengunci hati kita Pak, mengunci hati kita. Naudzubillah min dzalik. Allah itu kalau sudah mengunci hati seseorang, tidak ada satupun yang bisa membuka. Karena gemboknya Allah, kuncian Allah itu rapat sekali Pak. Mana dalilnya? Kita buka surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim ghishawatu walahum adzabun adzim. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita kena ayat ini Pak. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kafir Pak Bu, kafir itu apa? Kufur, menolak kebenaran, menolak hidayah, menolak bimbingan Allah, aturan Allah, hukum Allah, itu orang kafir. Jelas ya? Sama saja Muhammad, kata Allah, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, kamu dakwai, kamu nasihati, kamu ajak supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengimani, membenarkan isi Al-Quran, sama saja tidak mau mereka. Jelas Pak Bu? Nah ini karakter hati yang dikunci Pak. Kenapa? Tidak mau menerima kebenaran, tidak mau dibimbing sama Allah dengan aturan-aturan syariatnya. Jelas gitu? Nah ini hatinya orang kafir Pak. Kenapa? Kalau sudah seperti itu, tandanya Allah sudah mengunci hati mereka dengan kuncian yang rapat, menutup telinga mereka, menutup pendengaran mereka dan penglihatan mereka, disumpel Pak, telinganya disumpel, sehingga pantas mereka mendapatkan azab yang berat nanti pada hari kiamat. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ciri-ciri hati yang mati itu bisa didiagnosa ketika ada peringatan-peringatan itu tidak berpengaruh dalam dirinya, dalam hatinya.
ada nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, perintah larangan, itu tidak berdampak apapun, tidak ada efeknya, pengaruhnya. Ini kan sudah mati. Yang kedua, hati yang mati itu biasanya hati yang cenderung kepada syahwatnya lebih kuat daripada kebenaran, lebih cenderung kepada kebatilan, kesesatan, penyimpangan itu lebih dominan daripada petunjuk Allah. Itu hati yang mati. Dan hati yang mati itu biasanya kalau dinasehati mereka menolak mentah-mentah, menolak mentah-mentah dengan kerasnya mereka. Sama kata Allah di dalam surat Luqman ya, itu ada sifat hati yang mati itu sifatnya apa Pak Bu? Satu, sombong. Apa? Sombong. Orang itu kalau sombong itu sudah nggak mau menerima nasihat, tidak mau menerima petunjuk Allah ataupun peringatan-peringatan. Kita bisa buka di dalam surat Luqman surat 31 ayat 7. Allah katakan di dalam ayat itu, wa idza tusla alaihim ayatuhu wallam mustakbiran ka'lam yasma ka'anna fi udhuni waqra fabashshiru bi'adzabin alim. Apabila dinasihati, dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka berpaling sambil menyombongkan diri. Berpaling Pak, ngalih gitu. Ya. Anyel paribasane di eling niki anyel ngoten ngareng Jawa nggih. Ya. Wis urusono dhewe-dhewe, rasa ngurusi awakku ya. Urusanmu, enggak usah ngurusi saya. Mlebu neraka ya tak lakoni lah ngoten. Sampai enten ngoten nggih. Ya itu. Enggak usah kowe nasihati, enggak usah kowe ngeramai ngoten nggih. Wala mustakbiran ka'alam yasma'kanna fi udhuni waqra, sambil telinganya ditutup dengan jari jemarinya, berpaling menyombongkan diri, dia tidak mau mendapatkan nasihat ataupun mendapatkan bimbingan. Orang seperti ini kata Allah, fabasyiru bi'adzabin alim, beri kabar gembira Pak Bu, dengan siksa yang berat. Kabar gembira kok siksa Pak Bu? Ya, mungkin bahasanya ini sebagai bentuk apa Bu? Kinayah, sebagai bentuk apa? Sindiran kalau orang bilang gitu. Jadi Allah itu menyindir orang-orang yang hatinya ada kesombongannya, mereka tidak mau ibadah, tidak mau sujud, tidak mau patuh taat kepada Allah. Ketika diperingatkan, dinasihati, mereka berpaling menyombongkan diri. Ya sudah, disindir sama Allah. Azab lebih pantas bagi mereka. Itulah kabar bagi mereka. Jelas Pak Bu? Surat Luqman surat 31 ayat ke-7 ya. Itulah gambaran hati yang mayit, hati yang mati, hati yang tidak berfungsi, hati yang tidak ada kehidupan, cenderung kepada kebaikan, ketaatan, ketundukan kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengingat Allah, karena cenderung kepada hawa nafsu, lebih dominan mengikuti kesesatan, penyimpangan daripada kebenaran. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang kami muliakan, maka jangan sampai kita memiliki hati yang mayit, karena hati ini merupakan hati yang senantiasa dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, bahkan nanti pada hari kiamat diazab, bahkan ketika meninggal dunia saja orang yang memiliki hati yang mati ini mengalami su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sekian yang kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, penjabaran tentang pembagian hati yang disampaikan oleh ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya yang terkenal Tazkiyatun Nufus ataupun kitab yang lain. Semoga penyampaian ini bisa menambah iman kita, bisa membersihkan hati kita yang mungkin masih ada kotoran-kotoran. Kalau masih ada kotorannya, ada dosa, segera dibersihkan, istighfar, bertobat pada Allah agar tidak berlarut-larut sehingga menjadi hati yang kering, hati yang keras, sehingga sampai hati itu menjadi mati karena bebal, ya, tidak mempan dinasihati dan tidak ada keinginan untuk bertobat atau mencari kebenaran. Oleh karena itu, pada akhirnya marilah kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan kepada kita hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya marilah majelis ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
المسلمون